Kedudukan metode dalam belajar mengajar yang pertama sebagai alat motivasi ekstrinsik, maksudnya berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Kedua, sebagai strategi pengajaran, maksudnya metode berfungsi sebagai strategi pengajaran agar anak didik dapat belajar secara efektif sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan, maksudnya merupakan salah satu komponen yang diperlukan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain, metode merupakan pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Tujuan adalah suatu cita-cita yang akan dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Pemilihan dan penentuan metode. Metode mengajar yang diterapkan guru dalam setiap kali pertemuan kelas bukanlah asal pakai, tetapi setelah melalui seleksi kesesuaian dengan perumusan instruksional khusus. Pemakaian metode yang satu digunakan untuk mencapai tujuan yang satu, sementara penggunaan metode yang lain juga digunakan untuk mencapai tujuan yang lain. Begitulah adanya kesesuaian dengan kehendak tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Pemilihan dan penentuan metode dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Pertama, nilai strategi metode, maksudnya merupakan suatu cara yang memiliki nilai strategi dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, efektivitas penggunaan metode, maksudnya penggunaan metode dapat terjadi bila ada kesesuaian antara metode dengan semua komponen pengajaran yang telah diprogramkan dalam suatu pelajaran sebagai persiapan tertulis. Pentingnya pemilihan dan penentuan metode, maksudnya salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode untuk mencapai tujuan pengajaran. Faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Pertama, anak didik. Perbedaan individual pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis anak didik mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana yang sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam waktu yang relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Kedua, tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Tujuan pembelajaran yang dikenal ada dua, yaitu tujuan institusional umum atau TIU dan tujuan institusional khusus atau TIK. Metode yang harus tunduk pada tujuan menentukan sebaliknya. Karena kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya. Ketiga, situasi kegiatan belajar mengajar yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Contoh, pada suatu waktu, guru boleh jadi ingin menciptakan situasi belajar mengajar di alam terbuka, yaitu di luar sekolah. Maka dalam hal ini, guru tentu memilih metode belajar mengajar yang sesuai dengan situasi yang ia ciptakan. Demikianlah situasi yang diciptakan guru mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. 4. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode belajar, dan keampuhan suatu metode belajar akan terlihat jika faktor lain mendukungnya. Kelima, guru atau kepribadian, latar belakang pendidikan dan pengalaman mengajar adalah persamaan tingkat guru yang dapat mempengaruhi pikiran dan penentuan metode mengajar.